Din Tai Fung, Sichuan Palace, and Golden Ramen. Ya, karena hari ini kita akan ngebahas film Cina. Kita pakai bahasa Cina juga, karena saya juga mukanya juga sangat-sangat Cina juga, tapi saya tidak bisa bahasa Cina pula. Jadi jangan kira karena muka gue terlalu Cina gini gue bisa bahasa Mandarin, gue nggak bisa. Tapi hari ini kita akan bahas sebuah film Cina yang begitu revolusioner, mendunia, trending gila-gilaan di mana-mana, Neca 2. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, gue pengen disclaimer dulu ya. Film ini begitu luar biasa menurut gue. Ini film yang udah masuk ranahnya itu kategorinya ya film anjing lah. Jadi gue gak mau debat lagi ya. Kalau misalnya ada yang bilang film ini jelek ya suka-suka lu lah. Gue gak ngerti lagi tuh. Menurut gue ini film yang terlalu bagus. Dan saking bagusnya udah gue anggap sebagai ini film animasi 3 dimensi terbaik sepanjang masa versi ngelantur dalam wilayah Asia. Dalam wilayah Asia ya, menurut gue ini yang terbaik, no debat. Ditambah lagi kalau misalnya kalian lihat dari semua reviewer, dari rating audience, rating kritikus, kayaknya sih hampir nggak ada sih gue rasa orang yang bilang film ini jelek. Jadi nggak ada kata tidak nonton film Neca 2. Meskipun Anda belum nonton film pertamanya, menurut gue ini sangat-sangat layak untuk ditonton. Nanti gue bakal jelasin sedikit apakah bisa ditonton tanpa nonton film pertamanya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kebanyakan orang mengatakan kalau misalnya film animasi yang satu ini sudah bisa mengklaim Cina sebagai pemegang tahta industri perfilman, khususnya dalam ranah animasi ya. Nah, banyak banget yang udah bilang kalau misalnya, wah Hollywood mah gak bakal bisa nih bikin film kayak Neca 2 gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperdebatkan, karena gue punya perspektif yang berbeda ketika gue ngeliat banyak sekali yang review Neca 2 ini 5/5, 10/10, 100/10, perfecto mamma mia lezatos. Apakah gue setuju? Sama sekali gak setuju. Maka dari itu, hari ini gue akan ngebahas film ini dari perspektif film overrated. Ya, kalau misalnya dibilang overhype, apakah gue setuju? Gue kurang setuju, karena menurut gue hype-nya segede ini, segila ini sangat make sense. Mengingat tiba-tiba aja ada negara asing, non-Amerika, non-Hollywood ibaratnya, yang masuk out of nowhere di top 5 film terlaris sepanjang masa, anjing. Lu bayangin, ngalahin Avengers Infinity War, ngalahin Spider-Man No Way Home, dan gue yakin sekali film ini punya potensi untuk mengambil alih film terlaris sepanjang masa. Mengingat ya film ini sekarang baru dirilis secara global gitu, kemarin baru di domestik aja. Nah, ini sebenarnya menurut gue sangat-sangat make sense. Kenapa? Ya lu search aja, populasi penduduk Cina tuh ada berapa? 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan posisi setelahnya, peringkat ketiga, Amerika Serikat ya, yang penduduknya cuma 25%-nya Cina gitu. Dari jumlah populasi yang sebegitu besar, menurutku sangat make sense, sangat-sangat make sense. Bring me everyone. What do you mean everyone? Nah, sekarang kita ngomongin secara kualitas filmnya. Neca 2 ini adalah film sequel, udah pasti ya. Film pertamanya udah gue pernah tonton dulu di Netflix, gue nggak sempat nonton di bioskop, gue inget. Dan balik lagi, kalau misalnya pertanyaan kalian adalah apakah bisa bang, gue nggak nonton film pertama nih, langsung mau nonton film Neca kedua. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Mengingat gue jamin kok pasti banyak sekali orang-orang tuh yang di IG yang ngetek-ngetek gue, bang ini Neca 2 gila bang, 9/10, 10/10, 9,9/10. Kayak wow, orang tuh udah kayak tergila-gila. Gue jamin orang-orang tersebut
itu belum nonton film pertamanya. Karena lagi-lagi kemakan FOMO aja, ini dirilis secara global baru masuk ke pasar luas gitu. Karena kalau kalian nggak tahu sebenarnya animasi Cina tuh udah berkembang ya. Bahkan banyak sekali fansnya gitu. Cuman lagi-lagi di Indonesia tuh jarang dirilis. Kenapa? Karena memang pasarnya nggak cocok aja, nggak sesuai. Ya gimana mau sesuai gitu. Ya orang-orang kita gue jamin baru beberapa detik nonton di bioskop denger kayak Ni show semua ming show, wo ai ni tai li ni jiao lan jiao ta tai. Kayak gue jamin udah auto darah tinggi gitu. Baru 5 detik udah 10 kalimat keluar gitu kalau orang Cina ngomong. Sedangkan kalau kita orang Jawa udah 7 menit pun baru keluar 1 kata. Apalagi ya, yang perlu kalian perhatikan nih, perlu kalian dengerin kalau misalnya belum nonton film Neca kedua ini ya. Satu yang perlu jadi concern kalian ketika menonton film ini adalah karena ini film yang tipikal visualnya begitu megah. Ya memang keunggulannya adalah di visual, jadi kalian akan mabok visual gitu ketika melihat visual animasinya, art style dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Anda harus membaca subtitlenya. Karena ini bahasa Mandarin cincong, cincang, cincung. Kayak lu auto kayak mabok gitu kalau misalnya lu harus kayak, wah anjing visual, aduh subtitle, wah visual, aduh subtitle. Ya itu memang kesulitannya di situ. Ditambah lagi, ini menurut gue film yang sebenarnya bukan buat anak-anak. Ya lagi-lagi ini tontonan keluarga, bisa buat anak-anak. Cuman maksud gue adalah anak-anak nggak akan paham, gue jamin. Lu kalau misalnya suruh bocil nonton film ini, auto kayak yang dia inget paling komedi-komedinya, jokes-jokes atau action sequence-nya doang. Nggak bakal mengerti mengenai plot ceritanya. Karena ini bener-bener mengenai politik, terlalu kompleks menurut gue, terlalu berat untuk dipahami sama anak kecil gitu. Beda kalau misalnya kita nonton film-film DreamWorks kayak misalnya Shrek atau Kung Fu Panda, gue jamin nonton sekalipun anak kecil udah tahu ada hero, ada villain. Ya jadi udah jelas, oh yang ini jahat, ini baik, udah berantem, selesai. Skadoosh. Gitu kan. Sedangkan film ini karena tadi gue udah bilang ini politik ya, yang masing-masing individu punya kepentingan masing-masing untuk sektenya, untuk klannya, untuk keluarganya, dan ya setiap orang bisa koalisi sama siapapun itu yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak ada yang pure jahat, nggak ada yang pure baik. Ini mengenai politik. Apalagi ini berdasarkan novel abad ke-16 dari Cina, yaitu Investiture of the Gods, yang memang secara mythological, secara culture itu punya kedalaman filsafat Tiongkok, Taoisme yang sangat-sangat kompleks. Jadi ya lagi-lagi yang bisa gue sarankan adalah kalau bisa nonton dulu film pertamanya. At least lu bisa ngerti gitu mapping world buildingnya seperti apa, keluarga ini, oh ini ada dewa, oh ini ada iblis gitu. Jadi lu lebih paham sama karakter-karakternya. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak punya waktu untuk nonton film pertamanya, it's okay, gua ringkas sedikit at least biar lebih ada bridging untuk film keduanya. Jadi biar langsung nonton film keduanya, dengerin cerita gua aja. Jadi Neca tahun 2019 ini bercerita mengenai ya dualisme. Intinya adalah dualisme yin dan yang dimana dari awal itu ada 2 pil yang terbentuk, pil spiritual dan pil iblis. Nah, pada awalnya pil spiritual ini pengen diberikan kepada anak manusia, sedangkan pil iblis ini tentunya diberikan kepada ya ras iblis, ya, siluman gitu. Nah, cuman yang jadi masalah ini ketukar karena sebuah masalah ada di film pertamanya kalau bisa nonton. Sehingga pil iblis ini malah terlahir dalam keluarga manusia. Nah, itulah si Neca. Makanya dia adalah perwujudan dari iblis itu sendiri yang memang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Maka dari itu si Yuanshin Tanzun, aduh, gue lupa bahasanya. Pokoknya si dewa yang paling tinggi dalam Taoisme ini, salah satu dewa paling tertinggi gitu ya, memberikan mantra petir kutukan untuk si pil iblis ini. Jadi ketika dia udah berumur 3 tahun, akan ada petir yang menyambar dia dari atas sehingga dia akan mati gitu. Nah, uniknya di ending film Neca pertama ini ya 2 kekuatan pil spiritual sama pil iblis ini bersatu. Nah, pil spiritual ini kan lahir dari ras iblis, yaitu si Aobing ya, anaknya si Aoguan ya, cucunya Kongguan. Nah, si Aobing yang harusnya melawan si Neca sebagai pil iblis, malah mereka jadi bersatu. Dualisme ini malah bersatu untuk mengubah takdir. Dan pada akhirnya ya mereka berdua harus mati, tubuhnya hancur, tubuhnya mati, cuman rohnya masih terselamatkan. Nah, di film keduanya ini mereka akhirnya akan mendapatkan tubuh baru. Cuman karena ada satu masalah lagi nih, akhirnya tubuhnya si Aobing hancur lagi sehingga si Aobing ini harus berbagi bagian dengan tubuhnya si Neca. Jadi satu tubuh, 2 roh gitu, 2 jiwa. Makanya misi pertama dari film ini adalah untuk mendapatkan cairan untuk nge-recover bunga teratai supaya si Aobing ini punya dapat tubuh barunya itu. Singkatnya gitulah. Apakah plotnya jelek?
ya sebenarnya enggak gitu. Jauh dari kata jelek. Ini termasuk menarik lah, sangat-sangat asik untuk diikutin. Gak ada satupun part di film ini yang bikin gue boring, yang terlalu lama. Pacingnya menurut gue sangat-sangat well balanced. Meskipun ini durasinya panjang 2,5 jam, Cok. Tapi menurut gue pas banget ya petualangan ngelewatin bos iblis pertama, bos iblis kedua, bos iblis ketiga demi mendapatkan cairan itu, sehingga ada plot twist di bagian akhir. Nanti kalian tonton sendiri aja. Cuma lagi-lagi karena hari ini tema kita adalah ngebahas dari perspektif film ini sebagai film yang overrated, kita harus komparasi dengan film-film animasi terbaik sepanjang masa lainnya, terutama dari bagian Hollywood. Dan gue pengen mulai bahas dari villain, karena menurut gue pemicu konflik utama di film ini adalah villain. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari Disney era klasik ya, keemasan Disney sebelum tahun 2000 ya, 1990-an, 1980-an, 1970-an, kalau kalian perhatiin villain itu selalu dibuat pure evil. Ya udah, jahat ya jahat aja. Itu era keemasannya Disney. Kalau kita bergerak lagi ke arah 2000 ke atas ya, ketika eranya Pixar dan eranya DreamWorks, villain ini tiba-tiba mulai berevolusi, punya motivasi, punya latar belakang. Kenapa dia jadi jahat? Oh, karena dia tersakiti. Nah, itu kan di tahun 2000-an ke atas. Nah, belakangan ini formula villain yang lahir karena tersakiti ini udah mulai basi nih. Perlahan-lahan udah mulai kebanyakan yang make udah mulai bosan, orang udah mulai basi. Maka dari itu muncullah istilah anti-villain yang lebih kompleks dibandingkan villain yang tersakiti tadi. Karena killing millions to save billions. Nah, ini kan quotes yang selalu kita ambil dari karakter anti-villain yang selalu kita temui di film-film atau TV series itu kan. Dan coba kalian pikir-pikir lagi ya, karakter-karakter anti-villain itu kebanyakan selalu lahir dari sebuah peristiwa politik. Jadi ada peristiwa politik dulu yang dimana akan terbagi-bagi, ada koalisi ini gitu kan. Nah, si anti-villain ini akan muncul untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan for greater good, tapi akan memusnahkan satu koalisi tertentu, satu kelompok tertentu. Itu kan selalu yang kita lihat dari anti-villain itu. Nah, konsep itulah yang kembali dieksplorasi dari film Neca kedua ini, dan yang bikin gue makin suka adalah anti-villain ini nggak diselipkan secara blak-blakan, secara on the nose gitu. Dalam artian kayak perlu ada dialog kalau misalnya, oke, gue melakukan ini karena gue harus menyelamatkan ini gitu. Nggak ada dialog itu sama sekali. Bahkan gue jamin kalian mungkin akan ada yang miss masalah anti-villain ini. Mungkin kalian akan gagal paham, oh ternyata karakter villain ini anti-villain. Mungkin kalian akan berpikir gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi memang gak ada dialog secara naratif gitu. Kalau misalnya dikasih tau, oh ini ternyata maksudnya ini, dia pengen menyelamatkan ini, dia melakukan ini demi kedamaian atau dan sebagainya. Seinget gue rasa nggak ada dialog seperti itu. Tapi kita bisa bedah, kita bisa interpret kalau misalnya memang tujuan dari si karakter villain ini adalah ini. Ah, itu perlu kalian cari tahu sendiri, dan gue hari ini nggak bisa jelasin secara detail karena ini review non spoiler. Gue nggak bisa kasih tahu villain itu sebenarnya siapa. Cuman satu hal yang pasti, kalau kalian perhatiin lebih jeli lagi ya, di film ini menurut gue sangat-sangat mengandung majas ironi, di mana ada ras iblis yang memang selalu di mata manusia, di mata dewa tuh kayak makhluk kasta yang rendahan gitu, yang memang berbuat jahat dan sebagainya. Nah, tapi justru dari setiap makhluk-makhluk yang notabene ras iblis di film ini, yang siluman, itu selalu diberikan rasa kemanusiaan. Setiap emosional, keluarga, hubungan, persahabatan, kekerabatan, itu selalu kita bisa lihat dari makhluk-makhluk yang notabene iblis, dibandingkan yang dewa yang seharusnya ya suci, tidak bernoda, tidak melakukan kesalahan, baik hati karena tinggalnya di kayangan, di surga gitu. Tapi ironisnya lagi-lagi justru makhluk-makhluk iblis ini jauh lebih terkesan manusiawi daripada dewa gitu loh. Dan sebenarnya konsep ini sebenarnya udah ditis jauh-jauh hari dari film Neca pertama di tahun 2019. Yang memang gue percaya kreatornya pengen menyampaikan pesan ini dari awal film. Ketika ada dua pil itu kan, pil iblis sama pil spiritual. Lah, tapi kok karakter utama kita malah si pil iblisnya. Sedangkan yang mendapatkan pil spiritual yang harus jadi the chosen one, itu malah diberikan kepada si ras iblis yang memang ketukar kan gitu. Jadi kreator tuh pengen menyampaikan kalau misalnya dalam ras iblis pun, sehitam itu pun ras iblis, tapi selalu ada putih di antara hitam gitu kan. Sedangkan di putih selalu ada hitam, ada titik hitam. Itu kan logo dari yin dan yang gitu kan. Nah, itu kan konsep dualisme yang pengen dijabarkan di sepanjang film ini. Jadi secara konsep menurut gue ini film bagus banget. Sangat-sangat menarik. Pesan yang disampaikan lewat penceritaannya sangat-sangat luar biasa. Gue suka banget. Tapi, nah sekarang kita masuk
ke permasalahan utama. Kenapa menurutku Neca 2 ini belum bisa menyamai level-level film-filmnya Hollywood. Pertama, iconic moment, atau bisa kita bilang sebagai momen-momen yang memorable, yang masuk ke dalam hati kita. Nah, ini yang gua rasa sangat-sangat kurang. Setiap kali gue nonton film animasi Cina, Donghua, itu secara animasi visual, keren, bagus. Koreografi, action, ya menurut gua ya, action Cina dibandingkan Amerika, Cina dari segi manapun lebih unggul lah. 因为大二本来就是动作片嘛，第二部一半以上都是在打架，空战、水里面、海里面的战。 Makanya nggak heran kalau misalnya banyak yang tergila-gila sama Neca 2 karena bungkusannya gitu, kayak fightingnya, pertarungan, battle itu megah, grande, amazing. Tapi masalah dari film-film animasi dari Cina ini adalah plot yang terlalu meluas kemana-mana. Karena nggak bisa dipungkiri, culture-nya dari China itu kan, mythological-nya itu menurut gue sangat-sangat kaya gitu. Folklore-nya jauh lebih kaya dibandingkan Amerika. Dan itu keunggulan mereka juga, gue akuin. Kita juga jadi nggak bosan gitu nonton. Wah, ini keren banget, ada makhluk ini, oh ada ras ini, ada dewa ini, ada iblis ini. Lebih keren, lebih menarik. Sama kayak Jepang, anime, makanya baik yang suka anime. Kenapa baik wibu? Karena memang lebih kaya gitu dibandingkan film-film Eropa, Amerika, dari barat gitu. Cuma lagi-lagi plotnya tuh kadang-kadang terlalu meluas kemana-mana, jadi kayak terkesan soap opera ya, lebih enak dijadiin series atau anime. Kalau misalnya dalam sebuah film, kita kadang-kadang dibuat jadi lupa gitu. Nonton film ini kayak baru beberapa bulan udah lupa sama ceritanya, karena plotnya tuh kurang tajam, kurang masuk ke dalam hati, lubuk hati yang terdalam, sehingga mau sampai kapan tahun pun gue nggak bakal lupa sama ceritanya. Kayak Neca pertama tuh, buset, baru 2019 loh, tapi gue udah bener-bener lupa banget gue sama ceritanya ya. Lu bandingin sama film Lion King, Monster Inc., Toy Story, Finding Nemo, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, you name it lah, semua film-film Pixar, DreamWorks, Disney dan sebagainya, itu kayak mau sampai kakek-kakek gue nggak bakal lupa cerita-cerita itu gitu loh. Karena kalau misalnya kita pikir secara objektif, selain di luar visual yang begitu keren gitu, kayak pertarungan yang keren mampus, kalau kita berpikir lebih kritis lagi, sebenarnya nggak ada plot yang bener-bener punya kebaruan gitu dibandingkan film-film sebelumnya udah pernah kita tonton. Bahkan lagi-lagi, ini gue nggak tahu apakah cuman gue yang punya pendapat seperti ini, tapi gue rasa banyak sekali kesamaan antara Neca 2 sama Naruto. Mulai dari seorang anak yang dikucilkan sama warga sekitar karena dia punya kekuatan yang luar biasa karena ada iblis di dalam tubuhnya dia, atau misalnya dualisme antara matahari dan bulan kalau di Naruto, kalau di sini ya pil iblis sama pil spiritual yang awalnya rival ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain, tapi pada akhirnya harus bekerja sama untuk melawan musuh yang lebih kuat lagi. Dan masih banyak lagi yang setelah gue nonton tuh gue pikir-pikir ulang, kok ini makanya ya gue kok familiar, ternyata Naruto ini mirip banget sama Naruto. Lagi-lagi bukannya Neca 2 ini ngambil inspirasi dari Naruto gitu. Ya, ini ngambil inspirasi dari literatur Tiongkok kuno gitu, dari filsafat Tiongkok kuno. Dan Masashi Kishimoto pun ketika ngebuat Naruto juga pasti terinspirasi dari mungkin literatur Jepang kuno, dan semuanya pasti akan terhubung karena sama-sama Eastern art, iya kan? Dan lagi-lagi tidak ada suatu hal yang bener-bener baru di bawah matahari yang sama. Dan gue juga nggak menemukan ada masalah sama sekali. Maksudnya kayak nggak, ini bukan yang kayak ngejiplak banget juga. Ceritanya juga menurut gue banyak hal yang baru, menarik, bukan kayak film yang udah pernah gue tonton sebelumnya. Tapi lagi-lagi ya cerita bagus, tapi nggak ada sebuah cerita yang spesial yang bikin gue sampai kayak nggak berkutik gitu nontonnya, kayak anjir ini spesial banget, ini formula baru dalam industri perfilman atau dalam industri animasi. Gue nggak menemukan hal yang seperti itu gitu. Dari sisi plotnya ya, gue nggak ngomongin dari segi visualnya. Nah, sekarang kita baru ngomongin masalah visual ya. Kita ngomongin masalah animasi dan gambarnya. Dan ya, gue setuju, ini film memang secara visual termasuk kategori dewa. Gue cukup kaget kalau misalnya Cina udah di level seperti ini. Ini gila banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita compare sama tahun 2019, Neca pertama jauh banget men. Kualitasnya terlalu jauh, meningkat berkali-kali lipat. Cina emang gila gitu loh. Cuma lagi-lagi karena memang ini udah di ranah yang luar biasa, udah yang bagus punya, udah level dewa gitu ya. Nah, kalau udah masuk di level dewa ya berarti kita harus compare sama dewa lainnya gitu kan, untuk mencari mana yang terbaik. Dan kalau misalnya banyak orang yang ngomong kalau misalnya ini udah lebih gila dari animasi Hollywood, kayak lu bapak kita
Kalau kita ngomong pertarungan, fighting, koreografi, kostumnya, senjata-senjatanya, benda-benda pusakanya, makhluk-makhluk mitologinya, dewa-dewanya, iblis-iblisnya, secara karakter desainnya, itu bukan animasi. Itu desain, itu culture. Dan itu udah jelas Cina udah unggul dari segi manapun dibandingkan animasi Hollywood gitu. Karena memang kekayaan budayanya, yaitu kelemahan Hollywood. Dia terbatas dalam masalah ini. Ya mentok-mentok dia bikin naga vs naga. Mentok-mentok dia bikin kucing dihianatin sama Kinder Joy. Atau serigala pencabut nyawa. Yang memang masih make sense di kepala kita. Sedangkan kalau misalnya kita udah lihat kayak film-filmnya Cina atau Jepang, anime-anime Jepang, itu kayak bener-bener kayak, wah anjing bisa ya lu bikin cerita kayak begini gitu. Karena memang kekayaan budaya itu ngomongin budaya, bukan ngomongin animasi. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara mengenai grafik, berbicara mengenai render gitu, frame per frame, gue bisa kasih buktinya. Lu bisa lihat lah, nanti pas gue edit mungkin gue akan kasih komparasi film NECA kedua ini sama Kung Fu Panda yang pertama lah. Kita kasih compare yang paling jauh banget, 2010, bayangin 15 tahun yang lalu Kung Fu Panda udah bisa bikin film seperti itu gitu. Lu bisa lihat fighting sequence-nya ya, frame by frame-nya itu jauh lebih smooth dibandingkan animasi ya NECA 2 ini. Secara animasi ya, frame by frame-nya ya, dari segi shading, pewarnaan jauh lebih berkualitas Hollywood, itu jauh lebih konsisten. Sedangkan NECA kedua ini jujur di beberapa part itu luar biasa. Di beberapa part memang udah menyamai level Hollywood gua rasa gitu ya. Memang banyak sekali scene-scene yang udah kayak, ini level udah level Hollywood. Tapi banyak juga scene yang memang masih inkonsisten. Kerasa banget kayak, wah renderannya masih kelihatan, masih patah-patah, masih kerasa ini Cina ya. Ya paling gampang adalah ketika gua nonton kemarin di Australia, gua nonton di Australia ya. Ya di mata gua kayak, ini bukan Hollywood. Udah jelas. Kalau misalnya ini pun dibuat pakai bahasa Inggris dan sebagainya, gue masih berasa ini nggak mungkin buatan Hollywood. Itu masih kerasa. Kalau misalnya gue masih merasakan, ini bukan buatan Hollywood, ya artinya memang levelnya belum ada di situ. Ya itu pakai mata gue, mata seniman ya. Ini mata gue sebagai seorang seniman. Lagi-lagi gue mungkin beda matanya sama lu. Dan makanya gue butuh pendapat kalian, tulis di komentar. Kalau kalian ngelihatnya gimana? Apa kalian ngerasa, ya bagus-bagus aja bang, lebih bagus malah? Ya mungkin kalian tulis di komentar aja. Cuman ya faktanya, ini gue ngomongin objektifnya. Ya ini gue kasih komparasi ya, buktinya nih. Tapi ya lagi-lagi, mungkin dari segi animasi, teknologi, dan jam terbang Cina masih kalah sama Amerika, sama Hollywood. Tapi kalau ngomongin hal-hal lainnya kayak ya culture, koreografinya, sinematografi, gila, fighting. Gue paling suka satu scene yang terbaik menurut gue dari film NECA kedua ini adalah fighting lawan bos iblis yang kedua tuh, yang di air terjun bambu-bambu itu bangsat deh. Itu bahkan lebih, menurut gue lebih bagus dibandingkan final battle-nya. Itu keren banget men emang. Ya dari segi sound design-nya, scoring musik, gue inget banget kalau misalnya ada kuali yang benda pusaka yang dimiliki sama si kakek-kakek botak itu lu perhatiin ya sound design-nya itu kan, kalau misalnya lu lihat behind the scene-nya itu bener-bener pakai suara orang yang memang punya skill untuk mengeluarkan suara kayak itu kayak anjing, bener-bener imersif banget ya sound design-nya. Atau misalnya dari opening-nya aja udah disetting gitu, udah hati kita udah dibikin kayak masuk ke dunianya dengan choir musik bunga teratai yang begitu indah. Scoring musiknya juga ketika di finalnya si NECA udah dengan tubuh prime terus pakai gitar listrik, waduh itu kayak ya keren banget ya. Jadi lagi-lagi secara bungkusan makronya, kita ngomongin makro secara luas ini bagus banget, keren banget. Tapi kalau ngomongin mikro secara kecil ya, detail-detail kecil memang masih perlu belajar, masih perlu jam terbang. Karena Cina ya lagi-lagi ya berkembangnya kan telat dibandingkan Amerika. Amerika udah dari zaman kapan udah bikin film animasi, udah terkenal banget dari dulu Walt Disney kan. Ya Cina baru berkembang lah sekarang, dan ya gue yakin kok at someday gitu, some point Cina bisa nyamain level Hollywood. Itu semua orang harusnya bisa prediksi itu. Ya, untuk final score film NECA 2 gue akan kasih 9,1/10 alias top Marco top.